الأطفال في البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, al-ikhwah wal akhawat, dan anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kembali Allah Azza wa Jalla memberikan izinnya dan memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk berkumpul kembali dalam suasana majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis di mana seseorang memperoleh berbagai macam keutamaan. Di antaranya, majelis ilmu tersebut akan mengingatkan hamba untuk dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa akan teringat akan dosa-dosanya ketika dia duduk menyimak, memperhatikan dari wejangan dan nasihat di dalam bentuk majelis ilmu. Sehingga disebutkan dari perkataan yang indah dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadh dhunub mithlu jibali tihama fa idza sami'a al-ilma khafa wa raja'a wa taba fansarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun fala tufariqu majalis al-ulama. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya seseorang dia terkadang keluar dari rumahnya dan dia memiliki dosa-dosa, yang mana dosanya mislu jibal tihama, seperti gunung Tahama. Gunung Tahama salah satu pegunungan di Jazirah Arab yang agak besar. Maka dia memiliki dosa seperti gunung ini. Kemudian dia keluar menuju majelis ilmu. Fa idza sami'al ilm, ketika dia mendengarkan ilmu di majelis tersebut,
khaf, maka muncul rasa takut kepada Allah. Wa raja', dia kembali, wa tab, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fansarafa ila manzilihi, kemudian dia berbalik pulang ke rumahnya, wa laysa alaihi dzambun, kemudian dia tidak lagi memiliki namanya dosa. Ini kata Umar bin Khattab. Kapan itu? Ketika dia duduk bermajlis mengambil faidah yang memberikan manfaat kepadanya, yang hatinya tunduk, takut, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu. Iya. Kemudian nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fala tufariqu majalisal ulama, maka jangan sekali-sekali kalian menjauhi majelis-majelis ilmu. Iya. Karena sangat banyak keutamaan di dalam majelis ilmu tersebut. Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang yang bermajelis ilmu adalah kaum la yashqa bihim jalisuhum, kaum yang teman duduknya tidak akan celaka. Orang yang duduk di majelis ilmu akan tenang, aman, karena dia dengarkan nasihat, ayat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengarkan perkataan para ulama. Maka orang yang senantiasa bermajlis, istiqamah di majlis ilmu, akan seperti ini keadaannya. Dia aman, tidak membawa keonaran, tidak membawa keributan. Tidak seperti mereka yang sekarang di jalan-jalan ribut-ribut dengan slogan-slogan anti pemerintah yang sekarang terjadi, waliyadzubillah. Nah, ini semua karena apa? Karena jauhnya mereka dari ilmu yang benar, yang menuntun mereka kepada jalan siratal mustaqim. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat ilmu ini. Nikmat bermajlis ilmu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walhamdulillah, dan seorang hamba ketika dia dalam keadaan senantiasa mengingat nikmat ini, nikmat afiat, diberikan keselamatan, penjagaan dalam agamanya, dijaga keimanannya dari fitnah demi fitnah, dari berbagai macam syubhat-syubhat ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang memusuhi pemerintah, terjaga imannya, tidak ikut-ikut demo, tidak ikut-ikut menyerang pemerintah dengan perkataan apalagi perbuatan. Itu nikmat afiat. Itu nikmat afiat yang sangat besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Nah, berkata Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu taala, la yahliku 'abdun baina ni'matin yahmadullaha 'alaiha wa dhanbin yastaghfirullaha minhu. Kata beliau, tidak akan binasa seorang hamba, tidak akan celaka seorang hamba ketika dia senantiasa mengingat dirinya dalam posisi nikmat, yang senantiasa dia memuji Allah dengan nikmat tersebut, dan dia ingat akan dosanya yang dengannya dia beristighfar kepada Allah akan dosa-dosanya tersebut. Ini kedudukan hamba yang senantiasa mengingat nikmat, ya, dan ingat dosa, dan dia beristighfar, tidak akan binasa, kata Abul Aliyah tabi'in rahimahullahu ta'ala. 6. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Durus Muhimmah li'ammatil ummah. Kitab pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat, karya Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatih. Sekarang kita masih dalam pelajaran Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, yaitu suratul Fatihah wa qisaris suwar, tentang penjelasan surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Iya. Kita telah masuk di ayat Alhamdulillah. Ayat pertama, Alhamdulillah. 6. Sebelum mengawali Alhamdulillah, ada dua ibadah yang
hendaklah dilakukan oleh hamba sebelum mengawali kalimat alhamdulillahirabbil alamin, mengawali bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu bacanya? At-ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibadah apa di sini? Dia mengawali dengan ibadah isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengawali membaca surah dari surah-surah Al-Qur'an, maka diperintahkan kepada kita untuk beristi'adzah. Nah, apa dalilnya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka fasta'id billah, maka isti'adzahlah, meminta perlindunganlah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 98. Kemudian ibadah yang kedua, ibadah mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya terdapat ibadah apa? Naam, ahsan, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta pertolongan mengawali segala bentuk kebaikan, amalan-amalan kebaikan seorang hamba, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk alhamdulillah. Ada ingat apa makna alhamdu? Pujian. Alhamdu. Apa makna alhamdu? Siapa yang jawab? Naam. Al-ikhbar anillah bisifatil kamal ma'a mahabbatihi wa ta'zimihi. Pengkhabaran akan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang maha mulia bersama dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Itu makna alhamdu. Dia mengkhabarkan Allah dengan segala sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang mulia yang Allah miliki, sehingga dia berhak memiliki alhamdu, segala pujian. Dan hanya Allah yang berhak untuk dipuji dengan segala pujian. Karena al pada kata hamdu, ketika masuk al, telah kita sebutkan al di sini, al yang menenggelamkan semua jenis makna hamd, semua jenis makna pujian, sehingga maknanya seluruh jenis pujian, segala pujian, ya, hanya milik Allah. Maka ketika dia mengucapkan alhamdu, dia telah mengkhabarkan akan sifat Allah yang maha agung. Dan ketika diucapkan alhamdu, terkandung pada makna ini dua sifat, kecintaan, mahabbah, dan ta'zim, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari alhamdu. Nah, dan kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, wallahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dua hal. Allah dipuji karena dua hal. Pertama, yusna alaihi ala asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nama-namanya yang maha husna, yang maha indah, yang maha baik, yang maha sempurna, wa sifatihil ulia, dan karena sifat-sifatnya maha tinggi. Ya, sehingga dia dipuji. Dan hanya Allah yang seperti ini. Tak ada satupun makhluk, ya, tak ada pun siapapun selain Allah, tak ada yang memiliki asmaul husna, tak ada yang memiliki sifat-sifat mulia, sifat-sifat yang maha tinggi. Sehingga hanya Allah saja berhak untuk mendapatkan alhamd, segala pujian. Karena dialah pemilik nama-nama yang indah dan pemilik sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha suci. Ya. Kemudian dalilnya Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan sifat yang maha tinggi, yang maha mulia. Ya, di antaranya pendalilannya dalam surah Al-Isra ayat terakhir. Al-Isra ayat terakhir di mana Allah berfirman, wa qulil hamdulillah. Awal ayatnya perintah. Wa qulil hamdulillah. Katakanlah Rasulullah, alhamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan. Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak.
yang tidak memiliki anak, lam yattakhid waladan. Pertanyaan saya, tidak mengambil anak, Allah tidak memiliki anak, ini merupakan bentuk apa bagi Allah? Kesempurnaan atau kekurangan? Kesempurnaan. Allah maha sempurna, Allah maha kaya, tidak butuh kepada anak. Kalau butuh kepada anak berarti Allah masih kurang, karena dia butuh kepada yang mengasihinya, yang membantunya dari seorang anak. Kan begitu anak kepada bapak, ya kan? Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh anak, tidak butuh istri, tidak butuh pasangan. Iya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya tidak mengambil anak, Allah awali dengan pujian, wa qul hamdulillah alladzi lam yattakhidh waladan. Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak, karena maha kesempurnaannya, maha mulianya, maha kayanya, maha agungnya, maha sucinya dari mengambil anak. Nah, ini pujian diawali karena apa? Kesempurnaan sifat Allah. Kemudian walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan juga Allah dipuji karena Allah sama sekali tidak memiliki syarik, sekutu, fil mulk, di dalam kerajaannya. Dalam kerajaan langit dan bumi tak ada sekutu bersama Allah, tak ada raja selain Allah, tak ada Tuhan yang hak, yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rabb yang menguasai alam semesta, penguasa, pengatur, pemberi rezeki, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syarik, tidak ada sekutu bersama Allah. Tidak ada dewa-dewa. Iya, yang diyakini sebagian orang-orang kafir. Dewa-dewa, pengatur-pengatur air, tanah, udara, yang sekarang menjadi tontonan anak-anak. Ini wa'iyadzubillah, merusak akidah kaum muslimin. Nah, Allah sama sekali tidak punya syarik, tidak punya sekutu dalam kerajaan langit dan bumi ini. Maka dia dipuji karena perkara tersebut. Walam yakul lahu waliyun minadzul, dan juga Allah tidak memiliki pembantu, ya, menteri yang membantunya dalam mengurus alam semesta. Wa kabbirhu takbira, maka agungkanlah, besarkanlah Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Nah, di sini kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena nama-namanya maha indah dan karena sifat-sifatnya yang maha mulia, maha agung. Ini karena satu hal. Karena pertama, karena dia memiliki nama-nama indah dan sifat-sifat yang mulia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dipuji karena apa? Ada ingat? Saya telah sebutkan juga pertemuan sebelumnya. Ahsan. Karena banyaknya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Kasratu in'amihi wa ihsanihi. Karena banyaknya nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, curahkan kepada semua makhluknya. Karena ihsannya Allah, berbuat baiknya Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Termasuk orang kafir, hewan, tumbuhan diberikan nikmat. Hujan untuk semua manusia, hewan, tumbuhan, orang kafir pun dapat nikmat dari hujan. Semua manusia, orang kafirnya pun diberikan kesehatan, kehidupan, diberikan kekayaan, rezeki, diberikan keluarga, istana, kendaraan, semua dapat. Itu karena banyaknya nikmat-nikmat yang dari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluknya, sehingga dia berhak untuk dipuji. Berhak untuk dipuji. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb Alamin, semua alam. Maka semua alam, manusianya, termasuk orang kafir, hewan, tumbuhan, alam semesta ini, alam jagat raya, alam bumi, laut-lautan, semua dalam penguasaan, pengaturan, pemberi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia Rabbul Alamin. Maka disebutkan alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya semua alam semesta, pengaturnya alam semesta, penciptanya alam semesta. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ini ya. Jadi karena dua hal Allah Subhanahu wa taala dipuji. Ulangi. Yang di tembok, yang di tiang. Yang baru naik kepalanya. Tadi khusyuk sekali. Satu, karena nikmat, banyaknya nikmat dari Allah. Tayyib, yang pertama apa? Itu yang kedua.
Yang pertama, Allah dipuji karena yang di situ, yang di tiang itu, kanan, kiri, depan, belakang. Hah? Apa yang pertama? Allah dipuji karena sifat-sifat yang maha mulia. Allah memiliki nama-nama al-husna, asmaul husna, dan sifat-sifat yang maha mulia, maha tinggi, yang maha suci, sehingga dia berhak untuk dipuji. Adapun makhluk yang penuh kekurangan, aib, cacat, dosa, tidak mendapatkan sama sekali alhamd, tapi makhluk cuma dapatkan al-madah. Beda antara alhamd dengan al-madah. Al-madah pujian tanpa ada pengagungan, tanpa ada kecintaan. Tapi kalau alhamd, ini semata bagi Allah Subhanahu wa taala. 6. Rabbil alamin. Rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena dia Rabbil alamin. Apa makna Rabb? Makna Rabb ay khaliqihim wa malikihim wal mudabbir lahum wal mutasarrifu fihim. Maknanya Allah Subhanahu wa taala khaliqihim. Allah khaliq, mencipta mereka. Allah Maha Pencipta yang menciptakan semua alam semesta. Wa malikihim, Allah penguasanya, rajanya mereka, rajanya alam semesta. Wal mudabbir lahum, Allah yang mengatur semuanya. Semua kehidupan alam semesta pengaturannya yang tertib, pergantian siang, malam, matahari, bulan teratur, ya. Tak pernah ada tabrakan matahari dan bulan, ya, dan seterusnya. Ini semua pengaturan yang maha indah. Pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. 6. Wal mutasarrifu fihim, yang mengatur segala urusan kehidupan hamba-hambanya. La syarika lahu fi dzalik, yang sama sekali tidak ada sekutu bersama Allah dalam pengaturan alam semesta tersebut. 6. Ini Rabb, mana Rabb? Yang hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Sekarang makna alamin. Apa makna alamin? Alam. Bahasa Indonesianya telah mirip dengan bahasa Arabnya, alam. Alam, kata beliau Syekh Abdul Razak, sebagaimana juga perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Salah Satu Usul, ya, beliau mengatakan alamun kullu man siwallah fahuwa alam. Semua selain Allah itulah alam. Semua selain Allah maka termasuk bahagian dari alam. Apa saja dan siapa saja, pokoknya selain Allah maka dia bahagian dari alam. Selain Allah ada malaikat, maka malaikat bahagian dari alam. Malaikat pun dikuasai oleh Allah, malaikat diatur oleh Allah, malaikat dicipta oleh Allah, termasuk alam. Para nabi, para rasul, alam, juga bagian dari alam, diatur, dicipta, dihidupkan, dan dimatikan. Sehingga mereka sama sekali, para malaikat, para nabi, para rasul, sama sekali tidak berhak untuk diibadahi, ya. Sebagaimana orang-orang Nasara beribadah kepada Nabi Isa, orang Yahudi beribadah kepada Uzair, orang musyrikin beribadah kepada para malaikat, ya. Nah, sama sekali tidak berhak mendapatkan ibadah karena mereka alam. Baik. Jadi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan apa tadi? Alam. Baik. Kemudian ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ayat kedua menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna, yaitu yang pertama nama Ar-Rahman dan yang kedua Ar-Rahim. Kalau diterjemahkan, ini semua bermakna yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua bermakna sama, ya. Beda kalau terjemahan biasa, terjemahan bahasa Indonesia yang biasa, kadang menerjemahkan Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Dibedakan. Padahal kedua-duanya bermakna yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena semuanya
Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini terambil dari sifat Ar-Rahmah, dari sifat Allah Ar-Rahmah. Apa makna Ar-Rahmah? Rahmah bermakna apa? Kasih sayang, ya kan? Sebagaimana ibu memiliki rahmah kepada anaknya, berarti ibu memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Seorang guru memiliki rahmah kepada murid-muridnya, berarti guru memiliki sifat kasih sayang kepada murid-muridnya. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala maka dia pemiliknya. Semua rahmah seorang ibu, orang tua kepada anak, rahmah seorang guru kepada murid-murid, ya. Semua dari manusia ini maka kembali rahmahnya kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah rahmah Allah yang Allah bagi kepada semua makhluk sejak penciptaan manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai nanti tegaknya hari kiamat, itu baru satu jenis rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmah. Satu ditebar, dibagi-bagi di semua makhluk, semua muka bumi sejak penciptaan manusia pertama sampai tegak hari kiamat, itu baru satu bahagian rahmah. Baru satu bahagian kasih sayang Allah. Terus yang 99 tersimpan. 99 kasih sayang ini tersimpan, Allah tangguhkan. Allah tunda untuk mereka yang berhak mendapatkannya di dalam surga. Itu 99 kasih sayang Allah dicurahkan seluruhnya. Bayangkan ya, bayangkan bagaimana besarnya rahmat Allah pada saat itu ketika mereka diberikan kepada penduduk surga. Nah, adapun sekarang ini baru satu rahmat yang Allah berikan kepada penduduk muka bumi semuanya, semua manusia, hewan, tumbuhan. Nah, Allah musta'an. Maka ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang para ulama ada yang memisahkan dan membedakan antara makna Ar-Rahman dengan makna Ar-Rahim. Ya. Sebagian ada yang mengatakan makna Ar-Rahman atau makna dari sifat dari nama Allah Ar-Rahman bermakna Dzur Rahmatil Wasi'ah. Allah pemilik rahmat, kasih sayang yang maha luas, yang maha luas, mencakup semua makhluknya. Iya. Adapun Ar-Rahim menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang diberikan kepada langsung kepada makhluknya, terlebih kepada orang-orang yang beriman. 6. Sebagiannya lagi ada yang menguatkan pendapat, dan ini yang lebih tepat dari pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah nama Allah yang menunjukkan sifat yang tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu Ar-Rahman. Ya, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, menunjukkan Allah memiliki sifat kasih sayang al-qa'imah bizzat, yang tegak terus-menerus ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nama Ar-Rahman ini dipakai untuk melingkup semua rahmat Allah Subhanahu wa taala pada seluruh alam, seluruh makhluknya. Seperti Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis stawa. Allah yang Maha Rahman, yang kasih sayangnya yang tegak tersifat pada dirinya, pada zatnya, itu senantiasa tinggi berada di atas arsy. Di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, yang mana arsy ini meliputi semua makhluk. Semua dari kita, langit, bumi, jagat raya, galaksinya, ini semua adalah lingkup arsy Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya sama sekali. Iya. Tidak ada perbandingannya sama sekali. Ini sangat kecil kalau kita mau bandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala yang dia zatnya berada di atasnya. Adapun Ar-Rahim, adapun nama Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Rahim bermakna, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Ini menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala yang langsung tertuju kepada yang dirahmati. Menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tertujukan terkait dengan yang dirahmati dari makhluknya, terlebih kepada orang-orang yang beriman.
Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan adalah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman rahima. Ya, sungguh Maha Rahim. Allah tidak pakai ibarat Rahmana, tidak, tapi Allah pakai Rahima karena langsung berkaitan dengan makhluknya. Ya, langsung berkaitan dengan yang dirahmati, yaitu orang-orang yang beriman. Tayyib, ini dari makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Sebagian dari qiraah, dan qiraah yang benar juga dalam qiraah Al-Qur'anul Karim, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Maknanya ada yang membaca 2 harakat di mat, Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca tanpa mat, dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Ya, ini 2 bacaan, semuanya benar, Maliki Yaumiddin, dan dalam satu bacaan Maliki Yaumiddin. Apa makna Maliki Yaumiddin? Malik bermakna raja, bermakna penguasa. Ya. Kemudian Yaumiddin, hari ad-din. Apa makna hari ad-din? Ai yaumul jaza wal hisab. Hari jaza, hari pembalasan, wal hisab, dan hari perhitungan. Sehingga maknanya Maliki Yaumiddin apa artinya? Allah penguasa dan raja pada hari pembalasan. Allah semata raja penguasa pada hari perhitungan, yaitu hari kiamat. Ya. Di sini makna ad-din bermakna al-jaza dan bermakna al-hisab. Ad-din. Oleh karena itu, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala bermakna, ada nama Allah Asmaul Husna, yaitu Ad-Dayyan. Ad-Dayyan. Apa makna Ad-Dayyan? Yaitu yang maha memberikan balasan, yang maha memberikan hisab. Itu Ad-Dayyan. Dari kata tadi din. Din bermakna apa tadi? Pembalasan atau hisab. Yaumuddin, hari din berarti hari apa? Hari pembalasan atau hari hisab. Nah, itu hari kiamat. Ini dari nama-nama hari kiamat. 6. Kemudian ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang keempat, Iyyaka na'budu. Pada ayat ini terkandung makna pengkhususan, karena di dalamnya dikedepankan amil, dikedepankan yang ma'mul, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, maknanya hanya kepada Engkau na'budu, kami menyembah. Ya, yang mana dalam kalimat bahasa Arab, asalnya kalimat bahasa Arab subjek, predikat, objek, seperti bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Subjeknya kami, predikatnya menyembah, objeknya Allah, engkau. Engkau ya Allah, kami menyembah Engkau ya Allah. Itu asalnya kalimat bahasa Indonesia kan, subjek, predikat, objek. Tapi terkadang objek dikedepankan dalam bahasa Arab. Objeknya dikedepankan, sehingga maknanya apa? Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dikedepankan objeknya. Begitu pula di sini, Iyyaka na'budu, Allah, Engkau ya Allah dikedepankan, sehingga melahirkan mana apa? Melahirkan makna pengkhususan. Semata hanya kepada Engkau, tidak kepada selainmu. Na'budu, kami menyembah. Jadi pernyataan di sini pada surah Al-Fatihah, kita menyatakan diri kita mengikhlaskan ibadah kita. Apakah ibadah yang kita lakukan dalam bentuk salat, membaca Al-Fatihah, atau ibadah-ibadah yang lainnya di luar salat, ibadah zikir, zakat, puasa, menyembelih, umrah, haji, sedekah, itu semuanya hanya berhak diberikan kepada siapa? Allah. Kenapa? Ayat ini, ya, Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, tidak kepada selainmu. Sehingga kapan seseorang menyerahkan satu jenis, satu bentuk ibadah, kecil bagaimanapun, ya, seenteng apapun bentuk ibadah, dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah
melanggar pernyataannya setiap dia sholat. Dia sendiri yang membatalkan pernyataannya. Setiap hari dia baca 17 kali sehari semalam, tapi ternyata perbuatannya berbuat syirik, maka dia telah melanggar pernyataan ini. Iyyaka na'budu. Tidak sejalan. Sebab makna iyyaka na'budu mengharuskan dia semata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya terdapat ikhlasul ibadah wal isti'anah lillahi azza wa jalla. Di dalam ayat ini terdapat bentuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan bentuk mengikhlaskan isti'anah, mengikhlaskan, memurnikan. Isti'anah itu minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dalam ayat ini terdapat dua penyebutan yang harus kita khususkan, kita hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ikhlasul ibadah, mengikhlaskan ibadah dalam kalimat iyyaka na'budu. Yang kedua, mengikhlaskan, memurnikan, mentuluskan pertolongan, meminta pertolongan hanya kepada Allah dalam kalimat wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami meminta pertolongan, tidak kepada selainmu. Ya, ini makna dari ayat ini. Sehingga kata Syekh selanjutnya, faquluhu, maka perkataan ayat iyyaka na'budu ay ukhlisu laka ibadati fala a'budu ghairak. Maknanya, ketika kita menyatakan hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, maknanya saya ikhlaskan untukmu ya Allah ibadahku. Ukhlisu laka ibadati, saya ikhlaskan untukmu ya Allah ibadahku. Fala a'budu ghairak, maka saya tidak menyembah selainmu. Itu makna iyyaka na'budu. Iya. Jadi kalau kita nyatakan ini, pahami ini ayat. Ya, jangan sekedar di lisan kita baca iyyaka na'budu, tapi masih ada dalam hati kita bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mengucapkan iyyaka na'budu masih ada bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, yang kecil bagaimanapun masih dilakukan oleh masyarakat yang jahil dari tauhid. Nah, ini makanya kita harus jelaskan makna ini kepada umat. Makanya ini sebagai durusul muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran yang penting untuk segenap umat agar dia pahami makna bacaan Al-Fatihahnya, bukan sekedar di lisan tapi tidak memahami makna dari kalimat-kalimat ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa iyyaka nasta'in, dan pada kalimat wa iyyaka nasta'in ay ukhlisu isti'anati bika fala asta'inu bi ahadin siwak. Maknanya, saya ikhlaskan permintaan tolongku ya Allah bika, hanya kepadamu. Maka fala asta'in bi ahadin siwak, maka saya sama sekali tidak minta tolong kepada selainmu. Ya, ini makna dari iyyaka nasta'in. Nah, dan ini ajaran ini, tauhid seperti ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan-kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keponakannya yang masih kecil. Yaitu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah kepada keponakannya, ya gulam, ketika dia masih bocah seperti ini, bocah-bocah, ya gulam, wahai bocah, idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ya, wa yasta'anta, jika minta tolong, ista'in billah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah ditanamkan nilai-nilai tauhid, ya, nilai keikhlasan ibadah itu bagi anak-anak sejak dini dalam pendidikan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mungkin kadang kita sepelekan. Ya, justru terkadang kita jatuhkan mereka kepada bentuk kesyirikan. Wali'adzubillah, ketika kita tidak memusatkan perhatian dalam pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Nah, ini dari makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ada dari mana-mana yang akan disebutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bil qadar. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.